Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat blueberry cheesecake. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ini untuk case-nya dulu atau bagian bawahnya. Ada tepung, gula pasir, butter, kemudian egg yolk. Untuk fillingnya ada cream cheese, gula, tepung maizena, fresh cream, telur, kemudian lemon. Ini akan kita gunakan bagian kulitnya saja. Nanti di atasnya setelah selesai kita finishing, kita garnish dengan blueberry halves, kemudian di brush dengan gel fix. Nanti ini kita panaskan dengan sedikit air. Peralatan yang diperlukan adalah mixer dengan attachment pedal, kemudian ada rubber spatula, grater, kemudian sheet pan, mixing bowl, dan ini cake ring yang sudah dialasi dengan aluminium foil. Di resep standarnya sebenarnya kita harus menggunakan pie form, tapi karena tidak memungkinkan ada, kita ganti dengan cake ring yang dialasi dengan aluminium foil. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat doughnya dulu, lapisan untuk di bawah cake-nya. Pertama-tama kita masukkan tepung. Pastikan tepungnya sudah di-sieve dulu ya, agar tidak ada gumpalan tepung atau kotoran-kotoran lainnya yang mungkin ada di dalam tepung. Kemudian kita tambahkan butter. Setelah itu kita rub in dulu. Metodenya sama seperti membuat pie dough ya. Oke, setelah terbentuk tekstur seperti pasir, seperti ini, artinya butter sudah tercover baik dengan tepung ya. Setelah itu bisa kita masukkan gula. Kita aduk lagi. Dan terakhir kita masukkan egg yolk-nya. Kita kenit sampai seluruh bahannya tercampur. Oke, setelah tercampur hasilnya seperti ini. Adonan seperti ini atau pie dough tidak perlu overwork karena dikhawatirkan nanti akan alot atau keras ketika sudah di bake. Setelah ini kita istirahatkan adonan selama 30 menit sampai 1 jam di dalam chiller. Setelah selesai membuat base, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat filling cheesecake-nya. Untuk membuat fillingnya, yang pertama kita lakukan adalah kita beat cream cheese. Kita masukkan ke mixing bowl. Kemudian tambahkan gula. Kemudian kita aduk, kita mix dengan attachment yang pedal ya. Dari speed yang pelan dulu. Jika gula sudah mulai tercampur, kita naikkan speednya ke yang lebih cepat. Oke, setelah cukup halus, kemudian kita bisa tambahkan tepung maizena dan telur. Untuk telur, saya akan masukkan 1 butir at a time ya, jadi jangan sekaligus biar nanti tercampurnya merata. Oke, kita matikan dulu mixernya. Sesekali kita scrap bagian pinggir bowlnya untuk meratakan adonan yang mungkin tidak tercampur.
Oke, setelah tercampur rata, kita matikan dulu mixernya. Kita akan tambahkan ini, lemon zest. Ingat, untuk lemon zest hanya bagian kulit terluarnya saja, jangan sampai bagian putih terbawa karena akan merubah rasa. Karena bagian yang putih itu pahit ya. Jadi usahakan bagian terluarnya saja yang hijau ya. Oke, cukup. Kita bisa turunkan lagi, nyalakan lagi sebentar. Ini sudah jadi adonannya, tapi belum selesai karena kita harus me-whip es krim. Nanti kita fold in ke dalam whipped creamnya. Seperti ini hasilnya ya. Agak cair memang, tapi karena nanti kita fold in ke dalam whipped cream ya. Setelah krim kita kocok, kita akan fold in dengan filling yang tadi kita buat sebelumnya. Oke, filling cheesecake-nya sudah jadi, kemudian whipped cream-nya juga sudah tersedia. Langkah selanjutnya adalah kita mencampur keduanya dengan cara whipped cream-nya kita masukkan ke dalam cheese mixture-nya ini. Kita lakukan secara gradually ya, jangan sekaligus. Oke, kita aduk pelan saja. Oke, hasilnya seperti ini ya. Baiklah, setelah adonan base diistirahatkan, langkah selanjutnya adalah kita akan meratakan base-nya dengan menggunakan rolling pin, dan jika diperlukan kita membutuhkan tepung untuk dusting ya. Kita ambil adonannya, kita dusting dulu. Tidak usah terlalu banyak. Oke, kita ratakan sampai kira-kira satu ukuran dengan cetakan yang akan kita pergunakan. Oke, setelah terbentuk cukup bulat seperti ini, kita akan pindahkan ke dalam cetakan. Oke, setelah adonan dipindahkan ke atas cetakan seperti ini, kemudian kita bisa dok adonannya. Ini fungsinya agar adonan tidak menggembung karena ada udara yang trap di dalam adonan ya. Jika tidak memiliki docker roller, kita juga bisa menggunakan garpu. Oke, setelah seperti ini, kita bake selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Baiklah, setelah base-nya sudah berwarna golden brown, kita tinggal memasukkan cheese mixture-nya ke dalam cetakan. Diratakan sedikit. Kita juga bisa meratakan adonan dengan bantuan scraper seperti ini supaya hasilnya lebih rata. Baiklah, setelah adonan siap di bake, kita tinggal memasukkan ke dalam oven. Kita bake dengan metode water bath dengan suhu 150 derajat selama 50-60 menit. Baiklah, setelah 1 jam kita bisa mengecek tingkat kematangan dari kue dengan cara menusukkan bagian tengah kue dengan tusuk sate. Oke, jika
sudah dirasa kering dan tidak ada adonan yang menempel, kita bisa angkat. Oke, setelah diangkat seperti ini hasilnya, kita bisa ngecek permukaannya sudah tidak basah, tidak ada yang menempel lagi. Baiklah, setelah cheesecake matang dan dikeluarkan dari oven, kemudian kita rest dulu untuk menurunkan suhunya. Kemudian kita keluarkan dari cetakan, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah siap, kemudian kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu finishing atau garnishing dengan menggunakan blueberry dan apricot gel fix. Langkah untuk garnishing yaitu kita menggunakan blueberry fresh. Kita potong dua seperti ini, kemudian kita susun seperti ini. Oke, setelah blueberry tersusun seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengglaze permukaan ini menggunakan gel fix agar permukaannya terlihat shiny, kemudian agar juga menjaga ini blueberry-nya tidak goyang ketika nanti dipotong. Saya sudah panaskan gel fix dengan sedikit air. Kemudian tinggal kita brush saja ya. Baiklah, ini hasil akhir dari blueberry cheesecake.